Halo para pedagang dan investor yang budiman. Berhubungan dengan Anda Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan informasi tentang korporasi. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap parameter secara lebih rinci. Jika tertarik, Anda dapat menjeda videonya. Kami mengusulkan untuk mempertimbangkan semua parameter organisasi dengan lebih hati-hati. Kita akan melihat fundamental perusahaan saat ini Thor Industries, Inc., ticker THO. Ulasan ini dibuat berdasarkan informasi terkini per 25 Maret 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, organisasi Thor Industries, Inc. termasuk dalam subkategori Risk Jumping. Analisis ini diikuti oleh 19 perusahaan yang cukup representatif. Kita akan melihat tabel pesanan menjelang akhir video ini. Hasil keseluruhan bagi perusahaan adalah 7,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 2,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar secara umum, kita dapat melihat bahwa rata-rata skor pasar saham secara total adalah 1,9 poin. Melawan skor 7,5 poin dari Thor Industries, Inc. Membandingkan pergerakan harga saham perusahaan Thor Industries, Inc. dan saham subkategori. Kami melihat bahwa selama 12 bulan promosi Thor Industries, Inc. menunjukkan dinamika minus 24,5%. Terhadap perubahan harga pada subkategori tersebut minus 26,6%. Ini jelas tidak berarti apa-apa, tetapi fakta ini penting untuk diperhatikan. Kapitalisasi pasar perusahaan Thor Industries, Inc. adalah 4,32 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 19 miliar dolar. Thor Industries, Inc. menyumbang 23,014% dan merupakan salah satu pemimpin di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 3,95 miliar dolar. Kapitalisasi neraca subkategori adalah 13 miliar dolar. Thor Industries, Inc. menyumbang porsi sebesar 29,28%. Setelah membandingkan pangsa pasar dan nilai buku, kita melihat yang berikut ini. Membagikan Thor Industries, Inc. pada subkelompok dalam hal penilaian nilai tukar sebesar 23,014%. Nilai bukunya sebesar 29,28%. Ini 27% lebih banyak dari bagian nilai tukar. Penilaian pangsa pasar organisasi dan nilai buku subkategori, baik, 1 poin. Utang organisasi yang dianalisis berjumlah 1,144 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap nilai buku berjumlah 29% dari modal. Hasil pada tingkat kewajiban utang perusahaan, baik, 1 poin. Harga saham perusahaan terhadap saldo laba adalah 21,4. Rata-rata subkategori sebesar 534,4 adalah 96% lebih rendah dari rata-rata subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 202 juta dolar. Laba ke depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sebesar 256 juta dolar. 26,5% lebih banyak dari saat ini. Penilaian proyeksi indikator laba masa depan dibandingkan dengan subkategori, baik, 0,5 poin. Keseimbangan harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 0,5. Rata-rata untuk subkategori adalah 0,5 dan ini 0% lebih tinggi dibandingkan subkategori. Penilaian indikator harga tukar terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 9.500 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 12,020 juta dolar.
27% lebih banyak dari sekarang. Penilaian prediksi indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Marine penjualan sebesar 2,1%, dengan rata-rata pada subkategori 0,1%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 2%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 23,288%. Yang 1% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan harga pasar perusahaan Thor Industries, Inc., bukan ke arah meremehkan. Jumlah modal pasar per karyawan perusahaan adalah $194.000. Dan di subkategorinya ada Rp196.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja organisasi adalah 1%. Penilaian besarnya modal pasar perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Besarnya keuntungan per karyawan adalah $9,100. Dengan rata-rata di subkategori, $0,400. Dan selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan sebesar 2.370%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan per individu karyawan perusahaan adalah $426.000. Di subkategori $410.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 4%. Estimasi bagi hasil per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Short share setara dengan 8%, dengan rata-rata untuk subkategori 9,8%. Ini adalah penilaian terhadap risiko tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 37% untuk perusahaan Thor Industries, Inc. Sedangkan untuk subkategori tingkat RSI, 14, kurang lebih 41%. Secara teknis, saham subkategori memiliki harga yang sama dengan saham Thor Industries, Inc. Harga saham sebenarnya perusahaan adalah sekitar $81,23. Target harga konsensus untuk saham perusahaan dipatok sekitar $88,01. Dinamika harga aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 8%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan berisi segala sesuatu pada musim tertentu, keputusan berdasarkan sistem informasi dan referensi untuk penilaian saham Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis saham Thor Industries, Inc. Sistem penilaian informasi dan referensi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan beli dengan harga $81,22 per saham. Kesepakatan itu dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang cukup tinggi. Penilaian organisasi dilakukan berdasarkan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 89,51. Stop loss ditetapkan pada 72,93. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss, maka transaksi tersebut diperbaiki secara otomatis pada akhir sesi perdagangan pada tanggal 24 April 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, CWH, adalah transaksi penjualan seimbang. Video tentang pesanan penyeimbangan akan atau telah dipublikasikan di saluran. Dalam hal menutup salah satu pesanan, dasar atau penyeimbang.
Pesanan lain ditetapkan dengan harga sebenarnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets.